Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, hari ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai Tirokuda Sutta. Kalau kemarin kita sudah pelajari bagaimana ternyata di alam peta ya tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan dan segala macam ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait daripada itu pada akhirnya membawa manfaat yang sedikit bagi makhluk peta. Bahkan dulu Bante pernah cerita kepada Bapak Ibu di satu rumah abu ya, di satu rumah abu waktu itu Bante sama teman kita suka bagian tulis ya, teman yang bagian tulis, kalau Bante nggak bisa. Ya, jadi ketika lagi selesai tulis guci ya, kemudian setelah selesai tulis kan kalau guci biasa masih kebuka, apalagi masih baru kan. Jadi di atas locker kita lihat ada telepon, ada handphone ya. Jadi misalnya guci di sini sampingnya ada telepon. Kemudian kita bilang sama engkonya, engko HP-nya ketinggalan. Terus HP-nya ketinggalan, terus engkonya bilang, oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu HP dummy, maksudnya HP dummy ya, maksudnya HP palsu gitu. Terus kita tanya lagi, kenapa ditinggalin nggak dibawa pulang? Iya, kalau papa mau kangen mau telepon saya ada HP. Ya, jadi kadang-kadang ya kita percaya sampai seperti itu ya, padahal kita melihat bahwa bagaimana mungkin ya guci sampingnya ada telepon. Kemudian kalau papa yang di guci ya, maksudnya sudah meninggal, papa mau telepon saya biar bisa. Padahal kita sudah tahu juga handphonenya handphone dummy ya, bagaimana bisa telepon. Kalaupun telepon langsung, Bante rasa kita juga takut ya. Kalau begitu telepon, angkat telepon, ini nomornya siapa ya. Kemarin juga Bante sama. Bante sudah tahu bahwa salah satu umat kita sudah meninggal. Jadi salah satu umat kita sudah meninggal, kemudian ternyata anaknya ya pakai nomor yang sudah meninggal ini kemudian WA ke kita. Jadi begitu lihat WA-nya kaget juga. Bante, apa kabar? Kita sudah tahu mama ini sudah meninggal 1 minggu lalu ya, masih dapat jawab pertanyaan Bante apa kabar begitu. Nah jadi di sini kita bilang bahwa yaitu di alam peta tidak ada pertanian dan seterusnya. Jadi untuk menekankan di sini kadang-kadang di gambaran-gambaran dikatakan alam peta ini seperti orang yang hidup di gurun ya, di gurun yang sangat tandus, yang sangat kering. Ini ibarat ya, bukan kita yang tinggal di sana, tetapi ibarat kata keadaannya mirip sama mereka yang hidup di gurun. Ya, mau minum susah kan? Kalau di gurun bagaimana? Makan gampang apa susah? Cari makan juga susah, ya kepanasan juga, kedinginan juga. Jadi ibarat mereka yang hidup di gurun seperti itu ya. Jadi di sana tidak ada apa-apa, ya. Nah jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana proses ketika Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa. Nah ini ada di bait seterusnya, di bait 9. Di sini ketika kita akan melakukan pelimpahan jasa ya. Ketika Bapak Ibu akan melakukan penuangan air, di sini Sang Buddha men-state bahwa ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja untukku, dan dia adalah sanak keluargaku, temanku, atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal, sambil mengenang apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu adalah ketika kita melakukan pelimpahan jasa, di sini yang harus Anda ingat adalah Anda mengenang mereka ya. Oh ini misalnya hari ini saya melimpahkan jasa buat si A
karena si A ini adalah istriku misalnya, atau si B suamiku. Jadi sambil kita melakukan pelimpahan jasa, nah tentunya kita mengingat mereka. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi pelimpahan jasa itu sangat susah untuk dititip. Ya, bayangkan bagaimana mungkin Bante bukan punya kekasih, kemudian Bante mau pelimpahan jasa buat kekasih Bapak Ibu di rumah. Tentunya kan nggak mungkin. Ya, Bante nggak kenal misalnya siapa yang meninggal, kemudian kita disuruh Bante tolong doakan biar yang meninggal ini lahir berbahagia di alam yang akan datang. Nah bagaimana Bante nggak kenal. Nah jadi ketika melakukan pelimpahan jasa di sini bahwa keluarga yang ditinggalkan berperan sangat penting ya, karena sambil Anda mengenang mereka yang meninggal, nah disitulah kita pelan-pelan mengembangkan cinta kasih dan melakukan pelimpahan jasa ini ya. Kemudian di sini juga Buddha bilang bukan dengan tetesan air mata ya, bukan juga dengan ratap tangis, bukan pada semua jenis berkabung dapat menolong mereka yang telah meninggal. Tetap itulah yang selama ini dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jadi bukan karena kita menangis semakin kencang bahwa semakin kencang yang meninggal akan lahir di alam lebih baik, bukan ya. Jadi bukan juga dengan segala banyak kegiatan perkabungan ya. Kalau Bante lihat di beberapa budaya berbeda-beda. Kadang-kadang ada tradisi yang ketika orang meninggal banyak-banyak disiapin ciu ya, dikasih bir. Supaya apa? Supaya katanya mabok, sudah lupa sama yang meninggal. Jadi nggak sedih lagi ya. Ini banyak sekali tradisi. Ya ada juga yang tradisi harus bakar kertas ya, harus bakar kertas kimchoa seumur yang meninggal. Kalau yang meninggal 100 tahun, kimchoanya juga mesti bakar 100 karung. Waduh, ya Bante ngebayang ngenggulung aja udah susah, apalagi sampai 100 karung ya. Nah jadi ini semua dilakukan oleh kita selaku keluarga yang ditinggalkan. Tetapi di sini Buddha menyampaikan kembali, akan tetapi apabila persembahan jasa diberikan kepada Sangha atas nama mereka, maka dapat menolong mereka di dalam waktu yang lama, di masa yang akan datang maupun di masa sekarang. Jadi ketika kita berbuat baik kepada Sangha dengan menggunakan atas nama mereka. Sangha ini adalah minimal 4 biku ya, 4 biku. Ketika Anda berbuat baik, contoh ketika Anda sedang berdana makanan, Anda bisa di dalam hati bertekad persembahan ini misalnya saya berikan atas nama siapa yang sudah meninggal. Nah jadi dengan cara ini mampu menolong mereka di masa sekarang dan yang akan datang. Maksudnya kalau di zaman sekarang mereka menderita, mereka terbantu ya, dan hasil pahala ini mereka dapat menikmati di masa mendatang. Kewajiban dhamma untuk keluarga telah dipertunjukkan dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan dan betapa besar jasa kebajikan yang telah Anda perbuat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa kewajiban dhamma di sini adalah kita balik pada cerita Bimbisara ya, karena sutta ini dibabarkan untuk mengingat perbuatan daripada Raja Bimbisara ya. Jadi kewajiban dhamma ini dilakukan oleh Raja Bimbisara sendiri ya, dipertunjukkan, dilakukan. Dan bagaimana pelimpahan jasa kepada mereka yang telah meninggal ya, ketika itu memang ketika Raja Bimbisara berdana kepada Buddha dan para Arya Sangga waktu itu,
para makhluk alam peta ini ada di sekitar situ, sehingga mereka langsung mendapatkan manfaat. Ya, di sini Buddha bilang, betapa besar jasa kebaikan yang Anda telah perbuat, jasa kebajikan yang telah diperbuat oleh Raja Bimbisara kepada saudara-saudara mereka yang lahir di makhluk peta. Ya, ketika selesai pelimpahan jasa, tidak selesai, ketika dia berbuat baik, maka langsung kelihatan ya kondisi karma daripada makhluk-makhluk ini langsung terbebas. Jadi mereka dari alam peta yang begitu tidak baik langsung mencapai badan seperti makhluk-makhluk surgawi. Jadi Bapak Ibu, inilah Tirokuda Sutta yang kita sudah bahas dalam beberapa hari terakhir, dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya, Bante persilahkan. Terima kasih. Nanti dari kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab dari Ibu Fungli. Apakah seorang arahat dapat menolong makhluk keluar dari alam samsara? Anumodana, Bante. Baik Bu Fungli, apakah seorang arahat mampu untuk menolong makhluk keluar dari samsara? Ya, jadi samsara di sini yang kita harus pahami bahwa samsara ini adalah lingkaran ya, lingkaran tumimba lahir yang tiada akhir. Seorang arahat karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan daripada parami. Ya, karena kita harus tahu seorang arahat beliau hanyalah sawaka Buddha atau pengikut ya. Mereka belajar dari Sang Buddha. Misalnya kayak seperti kita hari ini, kita belajar dari Sang Buddha, kemudian kita mencapai kesucian. Disitulah kita disebutkan sawaka ya, pengikut yang mencapai kesucian. Nah, sehingga karena kita hanya belajar, kita sangat susah untuk menolong makhluk-makhluk samsara ini terbebas. Dalam artian mereka, kita mengajarkan mereka dhamma, dan dalam artian mereka mencapai tingkat kesucian seperti arahat juga, yaitu sangat susah. Kalau untuk tingkat-tingkat Sotapanna dan itu mungkin bisa, tapi kalau kita mau arahat, mengajar untuk orang mencapai arahat, Bante rasa agak susah ya. Dan ini untuk mencapai nibbana, tetapi kalau untuk mengajarkan terlahir di alam-alam yang lebih baik, misalnya dari alam peta ke alam surga, dari manusia ke alam surga, itu masih bisa ya. Terima kasih Cifung Li. Terima kasih Bante. Dari Ibu Yen Yen, pertanyaan kemarin. Selamat malam Bante. Saya mau tanya, kalau tadi pagi teman saya lihat di tangga sosok teman yang meninggal, tidak wajar. Saya naik tangga dengan kepret garam, sambil baca parita, juga setelin lagu atau king. Apakah makhluk halus takut dengan garam, Bante? Terima kasih Bante. Apakah makhluk halus takut sama garam? Kalau kehidupan lampau dia koki, dia nggak takut. Ya, karena dia tiap hari dapat garam, ya kan? Kalau dia orang pantai, dia nggak takut tiap hari pegang garam. Jadi gini ya, jadi kalau Bante bilang kemarin kan kita melihat bahwa makhluk-makhluk yang sedang menderita ini semua, kan mereka menderita karena awija, ya, karena kegelapan batin. Dan sama, kita juga memiliki kegelapan batin, awija, ya. Awija ini apa sih? Nah, kita lihat ke dalam diri kita sendiri, kan, keserakahan kita, sombong kita, iri hati kita, apalagi bencian kita, ya, moha kita, ketakutan kita, cemas, stres, dan seterusnya. Ini awija kita, ya, yang menjadi puncak adalah ketakutan. Ketika Anda melihat hantu, kemudian
karena Anda takut, karena kita punya awija jadi kita takut, ya kita berusaha bagaimana mengusir dia. Padahal kalau mau dibilang, makhluk yang sama juga memiliki kekotoran batin yang sama dengan kita. Nah sehingga kalau kita di Buddhis, kita lebih menggunakan adalah pendekatan welas asih. Ya kasihan dia ada di situ, ya mungkin dia butuh perhatian daripada kita. Dia ada di situ karena dia melakukan perbuatan buruk di masa lampau dan dia tidak bisa memperbaiki dirinya, sudah terlambat. Karena kalau dia sudah sering melakukan karma buruk sehingga dia harus terlahir dengan kondisi seperti itu, sudah terlambat untuk memperbaiki diri dia. Nah, yang belum terlambat memperbaiki diri dia adalah satu, yaitu siapa? Kita sebagai manusia, kita belum terlambat. Ya kita bikin salah, kita pukul orang, besok kita bisa minta maaf. Ya, tetapi makhluk, dia dulu pukul orang, dia sudah meninggal, bisa nggak minta maaf? Nggak bisa lagi. Ya, dia malah menunjukkan diri, orang lari. Jadi susah, kasihan ya. Jadi ini yang harus kita melihat bahwa kita sebagai manusia punya chance yang besar untuk memperbaiki diri kita melalui sila dan meditasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Dari Facebook, dari Tris Sarima, nama budaya Bante, mohon pencerahannya. Waktu pelimpahan jasa, Bante bilang harus mengenang mendiang, sedangkan kita harus tidak melekat, agar mendiang tidak melekat dengan keluarga. Apalagi selama 49 hari seperti yang Bante bilang. Saya belum mengerti Bante. Terima kasih Bante. Baik, jadi proses yang kita bilang bahwa mengenang di sini hanya untuk mengingat kebaikan daripada yang meninggal. Bukan melekat, maksudnya bukan melekat di sini beda ya. Kita mengenang, kita mengingat. Contoh, misalnya Bante sekarang seperti ini. Ketika Bante lagi ingat misalnya saya punya oma ya. Aduh oma saya tuh pinter banget bikin pangsit. Jadi kalau ingat oma, ingat pangsit. Ya itu. Jadi mengenang di sini bukan melekat. Melekat di sini kebalikan, misalnya aduh kenapa kamu pergi dengan cepat, sedih dan seterusnya. Tetapi mengenang di sini adalah mengenang hal-hal yang positif daripada yang sudah meninggal. Jadi dengan kita mengenang beliau yang sudah meninggal, nah kita lebih ikhlas ya, karena kita tahu bahwa ya sudah, ini semua anicca, ini semua tidak kekal. Dan ketika kita mengenang, oh dulu dia baik sama saya dan seterusnya. Nah jadi muncul seperti pikiran dan batin yang positif dari kita, dan kita bisa melakukan pelimpahan jasa dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Jadi bukan kita mengenang untuk kita melekat ya. Kalau kita biasa melekat itu lebih ke arah-arah yang negatif ya, misalnya penyesalan, kemudian masih benci, masih nah itu yang negatif. Ya kalau mengenang kita hanya mengingat hal-hal positif yang dilakukan oleh almarhum, almarhumah selama hidup dia. Dan kalau bisa di selama 49 hari ini untuk apa? Selama 49 hari yang tadi Bante bilang, kalau sudah lewat kadang-kadang mereka sudah permanent residence ya. Permanent residence di mana? Tergantung karma. Kadang-kadang kalau dia karmanya baik, mungkin di alam surga. Kalau karmanya kurang baik, mungkin di alam hewan. Kadang-kadang kalau sudah karmanya tengah-tengah, mungkin di alam manusia. Kalau alamnya jelek, lahir di alam yang tidak baik. Nah ini kalau sudah PR ya, permanent residence. Nah kalau masih 49 hari, ini masih bisa kita bantu. Bantunya apa? Ketika dia mungkin sedih, dia mungkin menyesal, dia mungkin belum tahu dia sudah meninggal atau belum. Ya dari sinilah kita menguatkan mereka. Kita menguatkan mereka dengan apa? Ketika mereka kembali pulang ke rumah, dia lihat, oh anak-anak mendoakan saya. Oh anak-anak atau
istri atau suami mendoakan saya. Coba sebaliknya, dia pulang rumah dia lihat, aduh anak-anak berkelahi, saya punya harta yang ini, kamu harta yang ini. Nah, dia tambah sedih. Jadi selama 49 hari kita memberikan kondisi-kondisi yang positif sehingga di batin mereka mengingat hal-hal yang positif yang sudah mereka lakukan. Nah, sehingga dia punya pikiran lebih tenang dan lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari Facebook, Bu Tanti Lina. Nama budaya Bante, izin tanya, jika kita lagi dana makan Bante, dalam hati kita sebut limpah jasa ini untuk leluhur dan orang tua dan sanak keluarga. Boleh sebut gitu Bante? Mohon pencerahannya. Ya, jadi ketika kita berbuat baik, apakah boleh kita menyebutkan di dalam hati? Ya, kalau bisa sih kita sebut nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita berbuat baik, contoh, bisa juga ini bukan pelimpahan jasa khusus orang yang meninggal ya. Jadi misalnya gini contoh, misalnya contoh anak bapak ibu lagi pergi jalan-jalan, kemudian pulang, nah mungkin bawa permen, bawa apa gitu kan, kemudian Anda ke wihara, kemudian Anda bilang, Bante ini ya dari anak saya si A. Nah itu kan bisa sama dengan yang para mendiang atau yang sedang sakit, itu juga boleh kita lakukan ya. Jadi ketika Anda berbuat baik, Anda boleh, kalau misalnya mungkin saat ini lagi online, kita tidak bisa ketemu, mungkin di dalam hati bisa bilang, ini saya melakukan pelimpahan jasa atas nama siapa ya, atau boleh kasih tahu ke Bantenya langsung. Misalnya kalau Citanti ada nomor saya, ya boleh Bante, saya hari ini ada, misalnya saya ada kirim minuman, nanti tolong didoakan atas nama siapa, itu boleh, nggak masalah ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, boleh kita istilahnya menyertakan dana ini saya persembahkan atas nama siapa, begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari Pak Limli. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Wandami Bante. Maaf, saya izin bertanya tentang Badekarata Gata di halaman 166 buku baru. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Sang raja kematian dari alam mana Bante? Boleh Bante beri penjelasan isu ini? Terima kasih banyak Bante. Ya, jadi tadi kita ada sempat membaca sebelum di Tilakana Digata ya, di poin ke-6 Badekarata Gata. Jadi di sini disebutkan bahwa karena tawar-menawar dengan raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Biasanya kita tahu bahwa raja kematian yang ada di dalam bahasa Mandarin biasanya tulisnya apa? Giamloong ya. Giamloong. Nah, kalau di dalam bahasa Sanskrit itu Yama. Ya, Yama. Dewa Yama. Nah, Dewa Yama ini ada di mana? Dewa Yama ini kalau biasa kita membacakan Dhamma Cakkappavattana Sutta, ada surga ketiga ya. Surga ketiga namanya surga Yama. Cuma Bante nggak tahu apakah rajanya dari sini atau dari mana, Bante kurang tahu ya. Cuma kalau mau lihat kesamaan dari nama, nah itu mereka sama ya. Jadi surga ketiga. Jadi Catumaharajika, Tawatimsa, kemudian Yamadewa. Nah, apakah Yamadewa ini yang menjadi raja kematian? Nah, ini juga Bante kurang tahu ya. Terima kasih Pak Lim. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari Kowirya Mungkau.
Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, dalam kehidupan ini, pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, bisakah kita mendoakan para leluhur kita di kehidupan lampau? Karena kan kita tidak tahu kalau leluhur kita di kehidupan lampau ada yang terlahir di alam menderita. Dan jika bisa, apakah mereka pun menunggu jasa kebajikan dari kita, seperti contoh cerita Raja Bimbisara? Mohon pencerahannya, Bante, Anumodana. Ya, jadi di dalam komentar Tirokuda Sutta yang tadi kita baca, sebenarnya kalau tadi kita baca kan tidak ada komentarnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau baca yang ada komentarnya, nah itu bisa baca yang dari Samagipala disusun oleh Sayadaw dari Myanmar ya. Mereka lebih teliti di situ. Dan di dalam komentar bahwa Sang Buddha pernah ditanya oleh Brahmana ya, pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan Kowirya ya. Jadi Brahmana ini kita bilang dia sakti ya. Dia bisa melihat kehidupan dari makhluk yang meninggal lahir di alam mana. Nah, jadi Brahmana yang sakti ini suatu ketika ketemu dengan Sang Buddha. Kemudian Brahmana tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan mengenai pelimpahan jasa. Brahmana kemudian bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, saya melihat saya punya mama yang sudah meninggal dengan mata kepala sendiri sudah lahir di alam surga. Lantas ngapain lagi saya mau melakukan pelimpahan jasa? Kemudian Sang Buddha di dalam teks berkata bahwa ya memang mama kamu yang kehidupan ini dia sudah terlahir di alam surga. Tetapi berapa banyak makhluk-makhluk yang memiliki relasi hubungan karma dengan kamu yang masih berada di alam yang tidak baik. Mereka masih berada di alam peta. Nah, jadi di sini Sang Buddha memberikan pandangan bahwa kita tetap perlu melakukan pelimpahan jasa ya, walaupun kita sudah melihat mungkin orang tua kita sudah lahir di alam yang lebih baik, tetapi di atas mereka, nah itu belum tentu sudah lahir di alam yang lebih baik. Oleh karena itulah kita melakukan pelimpahan jasa ya, dengan pelan-pelan kita melakukan hari demi hari, maka semoga terkondisi pikiran yang baik dan sehingga membantu mereka di alam yang sedang menderita itu. Ya, jadi kita fokus setiap hari kita bikin. Yang kedua, Sang Buddha juga bilang bahwa kalau kita berbuat baik, toh kita nggak rugi. Ya, kita nggak rugi. Kita berbuat baik, kita mendapatkan sendiri pahalanya. Dan pahala ini kita bisa bagikan kepada leluhur kita. Jadi nggak ada rugi. Ya, nggak ada rugi kita melakukan perbuatan baik dan pelimpahan jasa setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari Facebook Ibu Melani Mia. Selamat malam Bante. Izin bertanya, latihan meditasi biasanya sampai pada sesi keempat, kaki kita sudah terasa sakit. Biasanya konsentrasi jadi lebih fokus ke rasa sakit. Gimana sebaiknya ya Bante? Terima kasih. Ya, baik. Jadi ketika kita merasa sakit di kaki, ya, kemudian misalnya yang keempat adalah semoga semua makhluk. Tetapi karena sudah sakit sekali, boleh nggak objeknya diganti ke kaki? Ya, nggak apa-apa. Jadi karena di jasmani kita lebih dominan, maka kita boleh fokus, boleh melihat secara konsentrasi di kaki situ, ya, nggak apa-apa. Jadi boleh kita mengubah objek, tetapi tetap kita sadar bahwa kita ubah objek karena memang kaki kita yang sedang sakit. Ya, jadi nggak apa-apa. Karena lama-kelamaan juga kaki yang sakit, kalau kita biarkan, lama-lama dia juga akan hilang. Jadi dari situ juga kita bisa merenungkan Dhamma, yaitu anicca ya.
Tadi duduk nggak sakit, lama-lama kok sakit ya. Habis duduk kita liatin sakitnya hilang lagi. Nah itulah timbul lenyap. Nah itu kita melihat proses ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari YouTube. Bante, kalau kita bakar kertas sembahyang karena merasa ada yang kurang kalau kita tidak melakukannya, apakah itu kemelekatan? Bagaimana menghilangkan perasaan ini harus dilakukan karena sudah tradisi kita? Terima kasih Bante. Ya, karena sudah kita tradisi ya, iklan biskuit Kongguan sudah tradisi ya. Jadi apakah susah Bante mau dihilangkan bagaimana? Ya nggak apa-apa, bikin saja. Ya kami pun di wihara, ya walaupun kami di Cetya Panyasika sendiri Theravada, kita juga ada. Jadi ketika kita contoh tradisi itu adalah yang Bapak Ibu mungkin lihat ya, setiap hari minuman diganti, itu kan tradisi kan, biskuit diganti di sini tiap hari. Nanti kalau hari H ada kimchoa tapi sedikit ya, ada kertas disiapin sedikit lah. Nah itu pun kita ganti ya. Jadi kemarin kan Bante sudah bilang, emang mereka makan, mereka minum, secara konsep enggak. Tetapi kenapa Bante bikin? Ya Bante bikin kerjaan orang, enggak. Kita berdana atas nama mereka. Ya biskuit-biskuit, kue-kue, buah-buah kita kasih atas nama mereka. Kan setelah sembahyang kita ambil, kita kasih kepada orang lain kan, yang sapu jalan, yang security dan seterusnya kita bisa kasih. Jadi membawa manfaat tetap atas, dan kita kasih atas nama ya leluhur-leluhur ini. Ya jadi itu bermanfaat. Jadi daripada nanti kita nggak bisa tidur gara-gara Bante setahun sekali mau bakar kertas, tidur aja bakar kertas tapi satu gepok ya. Sisanya kalau ada budget lebih beliin biskuit atau beliin beras, nanti bisa habis acara bisa kasih kepada panti asuhan, panti jompo atas nama kita punya keluarga besar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut di Facebook dari Pak Bob. Namo Buddhaya Bante. Apakah pelimpahan jasa boleh kita lakukan kepada umat agama lain yang dekat hubungan dengan kita? Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Nah jadi ya Bante sudah pernah jawab ini sebelumnya ya. Jadi kalau kita melakukan pelimpahan jasa, ini ada kurang lebih, kalau Bante pribadi punya pendapat ya, kurang lebih ini ada dua hal ini apa? Yang pertama, bagi mereka yang Buddhis, agama Buddha, makhluknya juga masih Buddhis, ya mereka akan mengerti. Kenapa? Misalnya si A suka ke wihara. Jadi ketika Bante baca doa, karena dia juga sering baca parita, Bantenya ketika bilang siap-siap pelimpahan jasa, dia sudah ingat, oh nanti begini. Ketika para Bante baca doa, dia juga akan ingat, oh namo tassa, dia bisa ikut. Ya contohnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu yang sering baca parita, ya apalagi di Panyasika, kita baca parita hampir 1 tahun lebih ya. Itu aja kan, harusnya Anda sudah hafal. Ya kenapa Bante bisa hafal halaman? Karena tiap hari buka itu aja. Ya sudah tahu, bahkan si Kailin udah tahu katanya. Kalau Bante baca Karania dia sudah tahu habis ini pasti meditasi. Karena sudah hafal. Ya, jadi ketika kita sudah hafal sebagai basic daripada orang yang beragama sesuai dengan tata acara agamanya masing-masing, tentunya ketika didoakan dengan menggunakan tata cara yang sama, dia lebih gampang untuk mengikuti. Ya, jadi ketika umat biasanya ikut acara baca parita, ketika kita juga pelimpahan jasa menggunakan misalnya tradisi Pali, dia juga bisa tahu. Nah, Bante, kalau yang kedua, yang nggak tahu ini bagaimana?
Ya, yang nggak tahu ini bagaimana? Kalau yang tadi dia yang mengerti, kalau yang nggak tahu ini bagaimana? Yang kedua adalah mereka yang bukan mungkin Buddhis, bagaimana mereka bisa mendapatkan pelimpahan jasa? Mereka mendapatkan pelimpahan jasa bukan daripada kata-kata doa kita, ya, tetapi daripada pikiran-pikiran positif yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau yang pertama, mereka yang agama Buddha misalnya, ketika dia mendengarkan Namo Tassa, dia ingat, oh Buddha, dan dalam pikiran dia ingat Buddha. Jadi ketika dia mengingat Buddha, bisa muncul keyakinan, bisa muncul mungkin pelajaran-pelajaran Dhamma yang dia pernah belajar, bisa muncul ingatan-ingatan, mungkin dia pernah baca Parita, dia ke wihara mana, dia ketemu Bante siapa, dan seterusnya. Ini kalau yang Buddhis. Kalau yang non-Buddhis, dia dapat apa? Dia mendapatkan rasa welas asih Anda, pikiran positif Anda, hal-hal yang membuat batinnya menjadi lebih tenang. Dan ini adalah sebenarnya universal, karena semua doa yang dilandasi dengan welas asih, cinta kasih, kasih sayang, nah ini adalah universal. Ya, jadi bisa nggak mereka terima? Mereka akan menerima cinta kasih daripada Pak Bob dan keluarga karena sudah mendoakan mereka. Jadi ini adalah yang dia terima, ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikut dari Ibu Fungli. Namaste Bante. Izin bertanya mengenai air suci Parita. Mengapa ada makhluk yang sangat takut akan percikan air Parita? Perbedaan di paritanya atau makhluknya Bante? Mohon pencerahannya Bante Anumodana. Baik, jadi Bapak Ibu ketika air parita, kok ada makhluk yang takut, ada yang nggak takut ya. Sebenarnya air parita itu kita hanya baca parita yang sama. Ya, orang sakit kita baca juga buat orang sakit. Ya, orang meninggal juga mirip-mirip kan, nggak ada beda jauh bagaimana. Jadi parita yang dibaca adalah kata-kata positif daripada Sang Buddha. Nah sehingga dipercaya Bapak Ibu ya, Bante nggak bisa lihat. Dipercaya kata-kata positif ini ketika para Bante baca parita, dipercaya dewa-dewa yang masih pernah belajar agama Buddha, mereka juga akan datang ya, seperti dewa-dewa yang pernah mendengarkan Dhamma ini secara langsung, mereka mungkin datang di tempat itu ketika para biku datang, apalagi kalau bantenya yang memiliki kekuatan meditasi yang sangat baik, kekuatan konsentrasi yang sangat baik. Nah tentunya ya banyak dewa yang akan datang. Nah ketika dewa-dewa ini datang, makhluk yang mengganggu, kan kita tahu makhluk yang mengganggu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan para dewa. Nah ketika melihat para dewa ini sebenarnya dia malu, dia takut. Jadi dia takutnya bukan sama paritanya, tetapi dia takut sama backingannya. Ya misalnya contoh, di toko Anda ya datang preman ya. Kemudian mungkin Anda pernah foto sama siapa, Pak Jenderal di mana pernah Anda foto berdua, atau mungkin kita pernah pergi ke Madam Tausot ya yang ada di Bangkok itu, mungkin Anda pernah selfie foto sama jenderal mana, kemudian Anda tinggal kirim taruh fotonya di depan rumah. Nih. Preman itu begitu lihat, wih dia sama jenderal, berani nggak? Nggak berani. Iya kan? Bukannya nggak berani sama kita, tapi takut ada jenderal. Kadang-kadang kan juga sama. Topi-topi kan, coba lihat siapa yang punya topi. Apakah dia jenderal? Enggak. Cuma kalau sudah terpasang topi di situ, petugas tol, mungkin juga satpam begitu lihat, wih ada topi jenderal, takutlah, jangan korek-korek itu mobil. Padahal cuma beli di Pasar Senen ya. Nah jadi itu adalah backingannya, bukan parita untuk melukai makhluk lain ya. Jadi yang harus kita tahu bahwa parita atau doa tidak untuk merugikan makhluk siapapun ya, termasuk dalam hal ini
tidak untuk digunakan untuk mengusir makhluk, ya, malah lebih bertujuan untuk bersahabat dengan makhluk-makhluk yang menderita. Terima kasih.